Kemudian ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara lain yang juga sering terjadi polemik, baru-baru polemik ini muncul tentang masalah salat tarawih. Ya, salat tarawih. Apakah salat tarawih boleh dilakukan 2 ronde atau tidak? Atau hanya satu ronde ya? Yang benar pendapat yang rajih wallahu a'lam bishawab, bahwasanya salat tarawih boleh 2 ronde sebagaimana dilakukan di Masjid Nabawi dan juga di Masjid Haram. 10 terakhir mereka salat 2 periode. Periode pertama, ronde pertama mereka salat setelah Isya 20 rakaat. Kemudian selesai. Kemudian istirahat 2 jam atau 3 jam, lanjut lagi ronde kedua jam 1 sampai jam 3 atau sekarang 1 kurang 15 sampai jam 3 kurang. Dan ini tidak jadi masalah. Ini tidak ada larangan di dalamnya. Asalnya kita boleh salat malam, awal malam boleh, tengah malam boleh, akhir malam boleh. Kalau dia mengatakan lebih afdal, itu lebih afdal lain urusan. Tetapi kalau mengatakan tidak boleh, maka ini harus butuh dalil. Ya. Kenapa? Karena asalnya waktu salat malam bebas. Mau awal malam, tengah malam maupun akhir malam tidak jadi masalah. Bahkan kenapa terjadinya salat tarawih di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Ya. Karena Umar dalam hadis Umar mendapati waktu dia masuk ke Masjid Nabawi, didapati sebagian orang jamaat ya mutafarriqat, masing-masing jamaah ada imamnya, ada yang sholat 3 orang, ada rahat, ada yang sholat 9 orang dalam satu masjid berjamaah, banyak jamaah, ada yang sholat sendirian, ada yang sholat berlima, ada yang sholat bertujuh dalam waktu yang sama, ada banyak jamaah. Itu tidak diingkari oleh siapa? Umar bin Khattab, karena mereka masing-masing sholat tanpa suara, tanpa mikrofon, jadi masing-masing, dan tidak mengapa. Akhirnya Umar punya ide untuk mengumpulkan mereka dalam satu imam. Artinya hukum asalnya, ya kalau kita misalnya bangun di masjid ini lagi i'tikaf, satu sholat itu satu sholat, nggak jadi masalah. Satunya pingin 2 orang, bertiga, nggak jadi masalah selama tidak saling mengganggu. Dan zaman dahulu tidak ada mikrofon. Akhirnya Umar punya ide untuk mengumpulkan mereka dalam satu imam, diimam oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Nah, kalau saja salat tarawih ini ya, yang satu masjid berjamaah-jamaah dalam satu waktu itu boleh, paham? Apalagi waktunya berbeda. Ada yang mau sholat jam 8, ada yang nggak punya waktu jam 8 masih kerja, pingin sholat jam 2. Kenapa dilarang? Nggak jadi masalah. Yang tidak boleh kalau ribut. Jamaah ini menyaingi jamaah pertama, ingin perpecahan, ini yang tidak boleh. Namun ilahnya sebabnya karena keributan tidak boleh. Tapi hukum asalnya kalau ada yang ingin sholat tarawih jam sekian, pingin lagi jam sekian, maka tidak dilarang. Paham? Tidak mengapa. Karena saya dengar ada beberapa masalah kemarin ya, sebagian yang tadinya ada sholat ronde kedua akhirnya dibatalkan gara-gara ada isu bahwa itu dilarang, itu bid'ah dan macam-macam. Saya katakan tidak, pendapat tersebut kurang tepat ya, karena menyelisih dalil praktek para salaf dahulu, tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Bahkan Umar waktu melihat mereka sholat di awal waktu, Umar mengatakan yang sekarang tidur sholatnya nanti lebih afdal. Kata Umar, yang sekarang tidur di awal malam mereka tidak sholat, sholatnya nanti di akhir malam itu lebih apa? Lebih afdal. Berarti tidak jadi masalah. Dan ini pendapat Ibnu Abdul Bar, disampaikan oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Al-Istidhkar. Dia sebutkan tentang hal ini. Bahwasanya boleh di awal, boleh mana di akhir, dan itu pendapat yang lebih kuat. Maka tidak jadi masalah. Yang penting kerjasama dan tidak saling ribut. Satu lagi boleh? Boleh aja. Ya, satu lagi. Jadi sholat tarawih dibikin 2 ronde. Ada yang 11 rakaat dan ada yang 23 rakaat. Nggak jadi masalah. Saya katakan tadi nggak jadi masalah. Yang penting jangan ribut. Kesepakatan aja. Yang penting jangan ribut. Mau bikin 3 ronde juga nggak jadi masalah. Ya, yang penting jangan jangan ribut. Ada orang yang pingin sholatnya di malam hari, ada orang yang pingin sholatnya di pagi, di awal malam, ada yang pingin di akhir malam, terserah. Ya, saya katakan tadi Umar bin Khattab sholat tarawih dalam satu waktu berjamaah dan Umar tidak melarang. Akhirnya Umar punya ide yang lebih baik, menyatukan mereka dalam satu imam. Ya. Apa itu arti syubhat? Syubhat itu kerancuan pemikiran yang rancu, yang tidak benar, terkadang ditampilkan seakan-akan kebenaran. Contoh, saya pernah membahas di internet dan juga ceramah tentang tidak boleh menjadikan tanah-tanah sebagai berkah, ada kuburan, kemudian diambili pasirnya, dan ini kebiasaan orang-orang Syiah. Kala mereka di kuburan Husain, mereka mengatakan
tanah yang ada di kuburan Husain karena ada Husain di dalamnya, maka tanah tersebut menjadi tanah berkah, bisa untuk mengobati penyakit. Ini orang-orang Syiah seperti itu. Akhirnya ini diadopsi oleh sebagian saudara-saudara kita. Mereka ngambil tanah kuburan wali ini dibawa pulang. Ini semua tidak benar, tidak ada dalilnya. Bahkan ini khurafat. Saya kita khawatirkan sarana kesyirikan, ya, karena para ulama telah mengingatkan, Imam Nawawi, Imam Al-Ghazali melarang mengusap-usap kuburan, meskipun kuburan Nabi SAW, apalagi selain Nabi SAW. Kemudian ada orang bantah, dia pakai syubhat. Dia bilang, bukankah Nabi di antara cara ruqyah Nabi SAW adalah mengambil air liur, kemudian diletakkan di tanah, kemudian tanah itu diusapkan di tempat luka atau tempat sakit dengan berdoa, ya, Bismillahi, dengan tanah kami biriki ba'dina yushfa saqimuna, ya, dengan tanah kami, dengan air liur sebagian kami, maka disembuhkanlah orang penyakit di antara kami. Jadi kata mereka, lihat tanah ternyata bisa, ini dalilnya sahih. Tanah berarti berkah karena dijadikan obat. Ini saya katakan dalilnya tidak benar. Ini syubhat contohnya, ini namanya syubhat. Berdalil dengan sesuatu untuk membenarkan mengambil tanah di kuburan. Dalilnya Nabi pernah meruqyah pakai tanah dan air liurnya, kemudian berdoa dengan doa tadi, ya. Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa saqimuna, yang artinya dengan nama Allah, dengan tanah kami, dengan air liur sebagian kami, maka disembuhkanlah orang yang sakit di antara kami. Itu doa Nabi, kemudian diusapkan kepada tempat sakit. Saya bilang ini dalil tidak benar, ini namanya syubhat, ya. Karena ya, kalau kita mengatakan berarti hadis ini menunjukkan tanah itu berkah, maka liur juga berkah kalau begitu. Ya. Liur juga berkah karena dalam hadis tersebut tercampur tanah dan apa? Dan liur, ya. Ini yang pertama. Berarti liur juga berkah. Kalau gitu saya kumpulin air liur kasih sama orang, ya. Karena berkah, ya. Karena ente bilang ini dulu tanahnya berkah. Jawabannya tanah tersebut tidak berkah dengan sendirinya, tapi bercampur dengan air liur disertai dengan doa. Maka jadilah apa? Berkah. Dan itu tanah sembarangan, dimanapun boleh. Kenapa ente mengkhususkan tanah kuburan? Paham atau tidak? Jadi menggunakan dalil tidak pada tempatnya, itu namanya syubhat. Itu namanya syubhat, ya. Contoh, seorang mengatakan boleh seorang melakukan bid'ah, ya. Karena Nabi membenarkan orang sahabat-sahabat bikin bid'ah, Nabi biarkan. Bilal ditanya, apa yang buat engkau masuk surga? Kata dia, tidaklah saya solat, tidaklah saya berwudu kecuali saya solat. No, ini Bilal bikin kreasi bid'ah dan Nabi membenarkan, berarti boleh dong bikin bid'ah, ya. Kita katakan tidak benar. Yang pertama, dari mana kamu tahu Bilal yang buat kreasi? Bisa jadi Bilal pernah dengar dari Nabi sebelumnya, kemudian Bilal menceritakan, saya ini setiap habis wudu saya apa? Salat. Contoh, Nabi mungkin mengatakan kepada seorang, saya mendengar engkau di surga. Apa yang buat kau masuk surga? Apa amalan yang paling kau andalkan? Saya berbakti kepada orang tua, wahai Rasulullah. Apakah berbakti kepada orang tua karya dia? Tidak, tapi mungkin dia pernah dengar dari Nabi sebelumnya. Tidak ada nas tegas mengatakan ini karya Bilal. Tidak ada. Paham? Yang kedua, waktu Bilal jelaskan, Nabi benarkan. Ini namanya sunnah takririyah. Dalam masalah usul fikih ada namanya sunnah takririyah, itu sunnah pembenaran Nabi SAW. Karena terkadang sahabat melakukan sesuatu Nabi benarkan, terkadang sahabat melakukan sesuatu Nabi tidak benarkan. Nah, sekarang orang berdalil dengan ini, Nabi sudah meninggal dunia, bebas dong. Yang tukang pembenarannya siapa? Sekarang sudah meninggal. Paham? Di zaman Nabi ada sahabat yang berkreasi dibenarkan. Kalaupun ada yang salah, ijtihad sahabat ada yang dibenarkan, ada yang disalahkan oleh Nabi SAW. Nah, kalau kita berdalil pada yang Nabi benarkan saja, ya semua orang sekarang nanti bisa bikin bid'ah dong. Tukang pembenarannya sudah meninggal dunia. Siapa? Nabi SAW. Ini namanya dalil tidak pada tempatnya. Sehingga dengan memahami seperti ini, boleh orang bikin bid'ah selebar-lebar, sebebas-bebasnya. Kita mau bikin sholat 3 rakaat setelah maghrib, sholat 3 rakaat setelah isya, kenapa dilarang? Coba kalau saya bikin kreasi saya, boleh atau tidak? Kenapa tidak boleh? Kan Bilal bikin sholat 2 rakaat setelah wudu. Boleh atau tidak? Sekarang saya bikin 3 rakaat setelah isya. 6 rakaat deh, biar antum boleh. 6 rakaat. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Sekarang ada orang 2 rakaat setelah sa'i. 2 rakaat setelah tawaf ada. Ada orang Indonesia bikin 2 rakaat setelah sa'i. Boleh atau tidak? Enggak boleh. Itu berarti ente nambah-nambah umrohnya Nabi. Nabi tidak ada 2 rakaat setelah sa'i. Oh, kan boleh kita berkreasi, Bilal aja berkreasi Ustaz. Akhirnya orang bebas seperti ini. Ini ngawur namanya. Ini namanya pendalilan yang ngawur, ya, tidak benar.